puasa rugi. Jangan puasa. Ini dapurnya sudah, aromanya udah keluar dari tadi. Wes, kayaknya soto. Apa menunya apa hari ini? Oh, surprise ya. Rahasia. Insya Allah nanti lihat keluarnya. Mudah-mudahan bukan. Tapi Masya Allah, memang kalau kajian begini paling nyaman itu ya soto, itu pas itu. Soto itu seger. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, seperti kemarin saya sampaikan di Jombang. Jadi sekarang Jombang itu punya inovasi baru, PDM Jombang. Jadi inovasinya itu karena Ahad pagi tempatnya sudah banyak, sehingga kalau mengadakan Ahad pagi yang baru akan semakin mengurangi jamaah ya, karena ketarik-ketarik. Maka PDM Jombang itu bikinnya sekarang hari Sabtu, khusus yang dikelola oleh daerah. Jadi pengajiannya Masya Allah rame, karena pertimbangannya sekarang Sabtu itu sudah banyak yang libur, bukan cuma hari Ahad. Yang kedua, pertimbangannya cari ustadz untuk hari Ahad itu sudah susah sekarang. Ustadz Ahad ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Bisanya kapan? Setelah kiamat. Jadi pertimbangan kedua itu, karena sekarang cari ustadz untuk hari Ahad itu rebutan. Amplopnya gak gede, gak diparani. Jujur dari mana? Saya nyindir saja ini. Nah sudah. Kemudian pertimbangan yang ketiga, biar tidak ngerusak Ahad paginya cabang dan ranting. Nah sehingga Masya Allah waktu ketemu di Jombang kemarin itu jamaahnya hampir 1000. Ibu-ibunya penuh Masya Allah, bapak-bapaknya penuh. Dan saya sampaikan apa? Nah kalau sudah penuh seperti ini, jangan lupa anak-anaknya diajak ngaji. 1.300 yang datang. Anak-anaknya diajak ngaji. Karena estafet keimanan itu penting. Estafet keimanan itu artinya orang tuanya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman,
cicitnya beriman, dan sampai seterusnya beriman. Tujuannya apa? Agar pahalanya tidak terputus untuk generasi pertamanya. Karena mau tidak mau, kesolihan anak, keislaman anak, keimanan anak, cucu, keturunan, sampai seterusnya, itu tidak bisa dipungkiri, itu merupakan juga peran dari orang tua mereka. Nah, itulah kenapa salah satu hikmah, kenapa dalam Islam itu memang apabila memungkinkan, itu dianjurkan punya anak yang banyak. Apabila memungkinkan, tapi jangan sembrono, punya anak banyak tapi keleleran, punya anak. Nah, tapi kalau memungkinkan, punya anak yang banyak. Tujuannya apa? Kita menjadikan Nabi Muhammad itu umatnya banyak, yang Nabi Muhammad dengan itu senang. Plus yang berikutnya, kalaupun nanti kita meninggal, mudah-mudahan setelah panjang umur, insya Allah semuanya sehat walafiat, itu maka setiap anak-anak kita yang ibadah, kalaupun konteksnya majelis taklim, ketika mereka sudah kenal dengan Fajar As-Sakinah, mereka kenal dengan majelis taklim yang lain, akhirnya kebiasaan orang tuanya dilanjutkan. Nah, itulah namanya dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil. Apal, sombong. Mbak Yasin aja apal. Coba saya baca yang lain bumbuan ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Ta'ala berfirman, inna sesungguhnya, nahnu kami, nuhyil mauta, yang akan menghidupkan mereka yang telah mati, atau yang memberikan kehidupan setelah sebelumnya mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan yang kami tuliskan untuk pahala mereka, itu bukan cuma amalan mereka saja, bukan cuma ma qaddamu, bukan cuma apa yang mereka lakukan seperti dalam surat An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan dapat apapun kecuali apa yang dia sendiri yang melakukan. Imam Syafi'i bilang, kecuali kalau amalannya anak otomatis sambung untuk siapa? Orang tuanya. Nah, maka oleh Allah dalam surat Yasin ditambahi wa atharahum. Dan kami tuliskan pula pahala bagi mereka. Ini bonusnya, athar. Athar itu artinya apa? Bekas kebaikan yang mereka lakukan. Misalkan, bekas kebaikan itu panjenengan meninggalkan majelis taklim yang sudah jalan. Panjenengan ninggali masjid. Panjenengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang diikuti oleh orang. Panjenengan ninggal utang. Masya, jadi utang masuk apa enggak? Masuk apa enggak utang? Jangan, ya. Maka artinya kebaikan yang orang tua awali dilanjutkan anaknya, itulah atharohum. Bekas kebaikan yang tetap oleh Allah ditulis. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan segen. Dan anak kita itu gampang dijak, itu kalau masih umurnya SD. Itu dijak gampang. Nanti kalau sudah mulai SMP, janjian mbek koncoku. Latihan tapak suci. Oh, hari ini jadwalnya tanding futsal. Oh, swangel bisa. Nah, maka sebelum panjenengan kehabisan momen tadi, maka mumpung mereka itu masih usia ya mungkin 7 tahun, 8 tahun, sampai mungkin 13 tahun, itu setiap ngaji dibawa. Tujuannya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu bentuk bagaimana kita njogo anak kita, menjaga diri kita, supaya mereka terjaga dengan ilmu dari panasnya api neraka. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saele-ele orang, kalau masih mau ngaji, insya Allah baik. Jadi anak-anak kita itu, semoga Allah Ta'ala menjaga mereka semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah jaga dari keburukan, dari fitnah, dari dosa. Itu kalau masih mau datang duduk di majelis taklim, itu si api. Lali enek sing ngiling nih. Nakal enek sing nuturi. Lalai ada yang kembali mengingatkannya. Ketika dia malas, ketika dia tidak mau, ketika dia enggan, majelis taklim itu tempat yang tidak boleh ditinggal sampai mati. Maka
kalau panjenengan di sini ngaji, di sana ngaji, masjid ini ngaji, masjid itu ngaji, majelis taklim ini ngaji, majelis taklim itu ngaji, ndak apa-apa, yoiku sing bener. Tujuannya apa? Agar hati ini terus terkondisikan dengan baik. Betul Pak Didin? Kok Pak Didin? Mana orangnya? Pak Didin? Agar hati senantiasa apa? Terkondisikan dengan baik. Saya punya cerita dengan beliau ini dulu. Saya awal pulang dari Jakarta. Tahun berapa itu Pak Din? Yang berangkat ke Gobet itu. Belum nikah itu ya. Sik Joko saya. Sekarang kari Pak Joko dok. Itu kira-kira tahun 2010. Saya diundang ngaji ke suatu tempat. Tidak saya sebutkan ya, suatu tempat. Waktu itu momennya momen tahun baru Hijriah. Saya ceramah tentang tahun baru Hijriah itu semangatnya semangat berbeda. Wong Islam kudu bedo. Dan bedanya itu beda yang baik. Orang lain pacaran, kita tidak pacaran. Orang lain kalau pesta uraan, kita tidak uraan. Mereka buka aurat, kita tutup aurat. Sudah. Termasuk ketika saya jalan dari rumah sampai masjid saya ngisi pengajian, itu banyak di pinggir jalan anak laki perempuan usia SMP, SMA sekitaran itu duduk di sepeda motor ngadep membelakangi jalan raya. Duduk luang luru gitu, ngadep sana terus tangani, kuatir pacari rutuh, dicekeli, hatinya api ini. Sudah, maka itu saya bawa di pengajian. Terus saya bilang apa? Kok selamat? Salah satu pas mobil saya itu berhenti, yang saya lihat itu seorang anak laki-laki yang di lehernya ada kalung agama tertentu. Jadi ternyata lego, ternyata bukan Muslim, gitu loh. Nah, saya sampaikan itu. Ketika pulang, Masya Allah, saya bawa sepeda motor Honda, terus ada laki-laki tidak pakai baju, sarungnya digulung, sak batas dengkul, inget betul saya. Keliling saya, sarungnya abang. Tapi dalamnya tidak tahu saya. Itu subhanallah panjenengan tuh ngangkat celurit, mau diuber saya. Wih kita kiai nih, ngaji kok kasar. Waduh, weh durung rabi, cas. Cepet saya lari. Alhamdulillah hari itu selamat. Subhanallah beberapa hari kemudian ada jadwal di daerah tersebut sama. Deket-deket situ. Saya mikir budal gak budal iki nyowo. Gak budal lagi kok empane Ustadz wedi mati heram. Susah kan? Akhirnya ketemulah sama Pak Didin ini. Ternyata di daerah sana itu tempat beliau biasa main. Jadi konconnya wakeh. Daerah sana itu temennya banyak. Nanti Ustadz, daerah kono Pak Didin. Terus ya apa? Tapi gak wani budal saya. Kenapa? Wah, teh dibacok. Loh! Siapa kata dibacok? Wah, sudah. Wes, gini aja. Berangkatnya bareng saya. Akhirnya naik motor beliau. Vespa tahun berapa Pak Din? Larang saiki itu. Karena itu Vespa bersejarah dalam hidup Ustadz itu. Bukan masalah tahunnya. Sudah, akhirnya diantar sama beliau. Mulai masuk daerah yang rawan, itu banyak orang ngelihat. Iki Didin katut Ustadz apa Ustadz katut Didin iki? Ya mungkin di pikiran mereka begitu. Akhirnya sampai tempat, ngelewati rumah orang yang kemarin ngangkat celurit, saya noleh Didin. Iki kadang-kadang orangnya gak metu celuritnya sing Melayu. Nah subhanallah amanah, itulah kesan pertama dengan beliau ini. Sekarang sudah ya tidak muda lagi, usianya sekarang sudah 69. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Istiqomah, dan beliau ini Masya Allah semangatnya tinggi, ngalang-ngalai bayi tas lahir. Baik hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, meningkatkan iman kita, mempertahankan keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita kepada Allah, nyiapkan bekal untuk kehidupan abadi setelah kematian. Yo ini bekalnya ini. Nanti kumpulan semacam ini yang apabila setelah panjang umur kita meninggal dunia, insya Allah nanti bakal menjadi penolong buat kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka tidak jadi masalah. Seperti saya pernah ngaji, saya lupa di daerah mana, Jawa Tengah. Itu ketika Ahad pagi semacam ini, diundang di Jawa Tengah sana.
itu diumumkan jamaah aktif yang meninggal dunia, kemudian dimohonkan kepada jamaah untuk didoakan bareng-bareng. Saya pikir bagus ini. Supaya apa? Jamaah itu ngerasa kayak dulur, sehingga mereka itu seneng datang, karena kalaupun mereka meninggal gak dilalekke. Jadi disebut ada jamaah kita meninggal dari dusun ini, desa ini, di RT sekian dengan nama Bapak Fulan. Saya nyebut nama benda ini. Disebut nama benda? Jangan, bahaya ini. Dengan nama Bapak Fulan meninggal dunia setelah sebelumnya menderita sakit. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya, amal ibadahnya diterima, anak itu panjang. Dan itu memakan waktu antara 5-10 menit seingat saya. Kemudian jamaah yang sakit disebutkan apabila ada yang mau menjenguk, insya Allah dari pengajian kita akan berangkat bareng pada pukul sekian. Apabila tidak berangkat maka bisa turut didoakan. Itu keren, supaya apa? Rakete jamaah itu terjaga. Kekompakan antar jamaah itu senantiasa terjaga. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah Ahad pagi Fajar As-Sakinah, yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak kuharap kembali. Kalau Pak Joko tadi versinya patah hati. Aku moh be sampai. Sebekase wong. Moh. Itu versinya Pak Joko. Dan itu memang salah satu yang ketika kejadian semacam itu hadir di kehidupan kita, mesti kebayangnya apa? Amit-amit, ojo sampai kebalen. Iya banda? Mesti orang itu kalau dikecewakan oleh panjenengan pacaran tuh dulu. Oh zaman belum ada Fajar As-Sakinah ya. Belum ngerti pacaran haram ya. Dikira waktu itu sunnah ya. Nah sudah. Maka tentu orang yang dikhianati oleh pacarnya, kekasihnya, lah kok ikut pacaran sepanjang tahun, lah kok ditinggal rabi. Nah itu maka tentu kita tidak kepingin pengalaman seperti itu akan terulang. Tapi kalau urusannya pacaran, itu saya rasa bentuk kasih sayangnya Allah. Karena perempuan yang mau dijak pacaran gak pantas jadi ibu. Perempuan yang mau dijak apa? Pacaran itu gak pantas jadi ibu. Maaf ya. Ini untuk orang sekarang. Kalau orang zaman dulu sudah lewat lah masanya ya. Kalau anak-anak sekarang gelem pacaran, waduh, bagaimana dia mau didik ibunya, didik anaknya untuk tidak pacaran, bagaimana dia akan didik anaknya untuk tidak berkhalwat laki dan perempuan, bagaimana dia mau didik anaknya untuk menjaga pergaulan antara yang bukan mahram, susah. Nah maka dengan itu salah satu. Tapi yang kita maksudkan di sini, tak kuharap kembali itu 3. Nomor 1. Yang kita betul kroso dek njuroni ati, diniati, dimantepi. Kita tidak berharap semua itu kembali. Nomor 1, dokar. Lah, dokar dari mana ceritanya dokar? Dosa. Nomor 1 apa bu? Dosa. Kalau kita golkar, lo kok malah golkar? Panjenengan jangan mentang-mentang jilbabnya kuning loh bu. Ya Allah. Janjian tadi berdua ya, Mbak kuning ya gitu. Janjian enggak? Oh sehati berarti. Ternyata banyak yang kuning. Ini zaman dulu pengajian Al-Hidayah jangan-jangan. Ingat enggak pengajian Golkar zaman dulu? Itu dulu umi saya ketuanya. Masya Allah. Jadi umi saya itu ketua Aisyah tapi ya ketua Jam'iyah Tahlil. La haula wala quwata. Saya bilang wah ini Aisyah habal-habal ini. Jadi di kampung itu umi saya itu ketua Jam'iyah Tahlil. Tapi pelan-pelan diurui, ayo kita mulai belajar artinya, macam-macam lah. Karena waktu itu ya zaman masih tahun berapa sih bu ya. Nah sudah, maka yang pertama dosa. Itu kita tidak berharap kembali. Yang kedua, sedekah dan kebaikan. Tapi beda konteks. Nomor 1 apa? Dosa. Tidak berharap kembali maksudnya ojo sampai kebalen. Nomor 2, sodakoh dan kebaikan. Itu kita tidak berharap kembali
tapi konteksnya tidak sama dengan dosa. Konteksnya metu culni. Konteksnya apa? Keluar, lepas. Ojo di pikir maneh. Biar Allah yang ngatur, biar Allah yang mengembalikan, jadikan hati kita tidak lagi mengingatnya. Setuju apa enggak ini? Ibu-ibu ya ora iso, Mas, mbok ilingo jaman mloro biyen, Mas. Sing mijeti aku lho, Mas, wis waras lah kok rabi maneh, Mas. Lah. Ibu-ibu kalau begitu yo penting dengerin pengajian ini ya. Nanti suaminya itu didorong, ayo Mas, rabi yo, Mas, rabi yo. Bismillah, Mas, aku lilo, Mas, wis tala, Mas, donya akhirat lilo, Mas. Ini panjenengan dengerin ya, nanti panjenengan pulang insya Allah para suami akan diusir dari rumah. Ojo dek gini, Mas, golek oliane sik, engko tolong dino balik rene, Mas. Jadi panjenengan, saya kasih satu kunci. Kalau suami panjenengan hilang 7 hari, berarti rabine mbek perawan. Tapi kalau hilangnya cuma 3 hari, berarti dia dapat janda. Karena dalam fikih, kalau menikahi perawan tidak boleh ditinggal 7 hari. Kalau menikahi janda tidak boleh ditinggal 3 hari. Nah tinggal panjenengan cek, ini dino pertama. Lu kok bablas papat? Waduh, perawan ini. Nah maka panjenengan cukup apa? Ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah. Mudah-mudahan bojoku ndang jangkep papat bojone ya Allah. Itu langsung banyak bro. Karena kalau sudah 4 ndak bingung panjenengan. Wes gak mungkin macem-macem aneh, tapi lek siji, loro, telu masih ada peluang. Ceramah apa sih ini? Astagfirullah, lanjut sudah. Yang kedua, sedekah dan kebaikan. Maksudnya apa? Colne jangan lagi dipikir. Atau bahkan, maaf ya, zaman dulu sampai kalkulatif. Sedekah 10.000, Allah kalikan 10 kali, dikalikan sampai 7, dikalikan 7 dikalikan 100, 700, kalkulatif. Bahkan yang semacam itu terkadang menunjukkan bahwa manusia itu sedekahnya tidak ikhlas karena Allah. Tidak ikhlas karena Allah. Karena apa? Harapannya dunia. Nomor 3, yang tak kuharap kembali itu apa? Waktu. Kalau ini konteksnya beda lagi. Kalau waktu panjenengan ngarep ataupun tidak ngarep dia kembali, tetap waktu itu tidak akan kembali. Karena apa? Karena waktu itu ketika sudah lewat, tinggal 2, disyukuri atau diistighfari. Tinggal berapa? Ustadz Yudi, kecilin dikit. Tinggal 2. Disyukuri atau diistighfari. Nah, tapi konteks kita tidak harap kembali, maksudnya apa? Jangan sampai melakukan sesuatu yang ketika panjenengan itu lakoni, panjenengan getun waktu panjenengan habis untuk kegiatan yang tidak manfaat tadi. Kenapa? Karena waktunya tidak mungkin bisa kembali. Sip, sekarang yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang pertama apa? Dosa. Begini, disebutkan oleh para ulama ada min alamati at-taubati an-nasuhi. Di antara ciri taubatan nasuha. Orang kalau selesai berdosa, namanya manusia, khilaf, kullu bani adama khata. Namanya manusia mesti punya dosa. Bahkan dibilang al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya itu manusiawi. Tapi kemudian apabila manusia itu berdosa, lah kok ndak ngerti tobat, ini zalim. Apa Bu? Salah, ndak mau minta maaf, zalim. Melakukan pelanggaran, tidak mau dapat hukuman, ini zalim. Yang pertama berdosa, ndak mau tobat, zalim. Nomor 2 salah, tidak mau minta maaf, zalim. Yang ketiga melakukan pelanggaran tidak mau dihukum, zalim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang tidak mau tobat, maka dia orang yang zalim. Pengertiannya 2.
Setelah dia tahu dosa itu membinasakan, wis lah, binasa apapun itu, faktor terbesarnya adalah dosa. Setelah dia ngerti, dosa kuake, saya habis melakukan ini, saya habis ngambil ini, saya habis mukul itu, saya habis berbohong di sini, saya habis khianat di tempat ini. Misalkan macam-macam, dia ngerti, dosa iki dampaknya jelek. Sudah tahu dampaknya jelek, ternyata orangnya tidak mau tobat. Ini namanya apa? Zalim. Karena apa? Seakan-akan dia mengantarkan dirinya untuk mendapatkan kehancuran. Seakan-akan nyawis rapopo, mati rapopo, remuk rapopo, loro rapopo. Padahal kalau remuk, loro, rusak cuma di dunia, tidak sepiro. Tapi kalau remuknya, loronya, hancurnya, itu tembus sampai akhirat, getune itu menjadikan Anda tidak bisa kembali ke dunia. Tidak iso balik yang dunia. Nah, maka dengan itu, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, orang yang tidak mau tobat, dia termasuk orang yang zalim, itu karena dia seakan-akan menjerumuskan dirinya pada kehancuran. Makna yang kedua, orang yang tidak mau tobat itu bukan karena dosa. Justru karena merasa tidak punya. Ada mas, tobat nggih. Woi! Ngawur sampean. Lah aku mari lapo mbok kongkon tobat iki. Mari nyolong aku. Mari main, mari medok. Ngawur arek iki. Mulai kok masjid kok dikongkon. Nah, ada model begini. Kalau nomor satu, sedikit. Karena kita ngerti, dosa iku medeni. Maka normalnya orang setelah berdosa, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah. Beri tobat kepada hamba. Kalau jujur dari dalam hati, dosanya langsung hilang. Itu nomor satu, titik. Tapi nomor dua ini sing medeni. Mas tobat. Loh, gak ero aku arek iki. Sedih no, khatam Quran ping 17 dikongkon tobat. Ya nun sewu lho Mas, kudu sombong lho iki Mas. Lek ngaji mbek sampean ya lancaran aku. Sedekah iku gawe mihrabe Al Amin iku wingi ya sampean mek 300, aku 2.700.000. Ya nah, justru ketika orang itu tidak merasa perlu bertobat, ini bahaya. Karena apa? Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa, diampuni oleh Allah dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tobatnya sedino iso ping 70, iso ping 100, bahkan lebih. Jujur, angkat tangan. Bukan saya tidak tanya istighfar. Saya tidak sedang tanya istighfar. Saya sedang tanya tobat nasuha sing sedino punjul ping 70. Buyara wis, buyara. Ini dilanjutkan apa enggak ceramah ini? Wah ya Allah. Coba. Artinya tobat yang tenanan tobat. Ya Allah, metu air matanya, dia nyesel. Ya Allah, kok hamba melakukan itu ya Allah. Karena apa? Panasnya dosa itu menjadikan dia khawatir. Iya lek tobatku yang pertama diterima. Iya kalau tobatku yang kedua diterima. Iya kalau tobatku yang ke-10 diterima. Maka menjadikan dia tidak pernah berhenti dari tobat. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang tidak mau bertobat, maka dia termasuk orang yang zalim. Nomor 1, wis ngerti dosane akeh lah kok gak gelem. Nomor 2, karena merasa tidak punya dosa sehingga dia menganggap tidak perlu tobat. Nah sekarang, para ulama ngomong ada beberapa ciri taubatan nasuha. Saya sebutkan di sini 3. Kalau dikumpulkan banyak. Saya kasih di sini berapa? 3. Panjenengan ngerti diimit-imit. Diimit-imit itu waktu kita kecil dulu di SD mangan jajan. Delok mak jajane konco nih. Skatintek. Akhirnya punya kita apa? Nanti punya teman kita habis, punya kita masih, terus temennya diapain? Diejek, diiming-iming. Kalau teman kita kepingin, jajan kita diapain? Didoni sih.
Ayo, gelem apa ora? Nyon. Ayo, yang pengalamannya sama seperti saya. Kira-kira ya podo kabeh kok. Subhanallah. Akhirnya kue yang punya kita yang masih banyak tadi, yang punya teman kita sudah apa? Habis. Nyoh, gelem temennya. Dan saya pernah kena batunya. Mau teman saya, mau ditarik sak plastik dijukuk kabeh. Karena dia tahu saya bakal jadi ustadz, kira-kira barokah gitu nih. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Nah, ciri yang pertama. Orang kalau tobatnya itu tenanan. Taubatan nasuha. Nomor satu, kata para ulama di dalam kitab mereka, salah satunya ada kitab judulnya Min Akhlaqis Salaf. Dituliskan di sana apa? Mereka menjauh dari manusia dan mendekat kepada Allah. Itu ciri taubatan nasuha. Mulai mengurangi apa? Bukan aktivitas. Kumpul-kumpul sing gak manfaat. Setelah maghriban, ini penyakitnya masjid ini. Bukan masjidnya. Orangnya. Karena masjidnya gak penyakitan. Sing penyakitan wong. Sudah? Kalau habis sholat maghrib, itu kan waktu yang bagus. Yombuh ngaji, yombuh zikir, yombuh ndonga, atau minimal murojaah hafalan, atau minimal ngurungokne YouTube pengajian kalau pas di masjidnya tidak ada taklim. Ini ndak, longgo di pojok, kalau Alamin sebelah sini biasanya. Mana? Sana apa sini? Ah, sini, ya sini. Tahu saya pantau dari sini. Loh, emang ini rek mari maghrib. Lah kok ngopi di pojokan masjid ya, astagfirullah. Nah, ini termasuk eman-eman. Nah, maka kalau orang tobatnya nasuha, yang seperti itu ditinggalkan. Dia mikir, sudah tidak ada waktu seneng-senengan mbek menungso. Sekarang waktunya saya serius minta maaf kepada Allah. Karena apa? Dia tahu kumpul manusia itu tidak akan banyak membawa manfaat kecuali semakin mendatangkan dosa. Angkat tangan, sing lek kumpul-kumpul rainek rasan-rasane blas. Angkat tangan. Lek kumpul, gak enek rasan-rasane belas. Ibu-ibu semua, Masya Allah. Ini kalau kumpul Pak, sebelah sini Pak, gak enek rasan-rasane belas. Ibu-ibu itu kalau kumpul wiritan, nasihat, doa, ngaji bareng. Bu, nggih? Ibu-ibu kok. Panjenengan dihapus yo seneng Ibu. Nah sudah, maka nomor satu, dia jauh dari manusia, dan fokus dengan Allah. Ciri orang yang taubatan nasuha. Wes, koyo kumpul manusia itu kayaknya tidak lagi menarik. Yang kedua, kathratud dumu', meripate gampang nangis. Itu ciri taubatan nasuha. Dan yang ketiga, ciri taubatan nasuha, itu orang setelah ibadahnya selesai, tidak malah bangga tapi malah khawatir. Ya Allah, wong dosane kaya aku ngene ya Allah, salatku mosok yo diterima. Sehingga setelah dia selesai ibadah, itu kalau tobatnya nasuha, itu ibadahnya dia itu mengantarkan dia pada khaufan wa tama'a, khawatir. Apa orang kotor seperti saya doanya diterima ya? Apakah orang kotor seperti saya sholatnya diterima ya? Apakah orang kotor seperti saya puasanya diterima ya? Itu ciri orang yang tobatnya taubatan nasuha. Nah, maka jamaah sekalian, sekarang dilihat. Ketika kita tak berharap kembali, kita ini ngerasa tak kuharap kembali lah. Maka ketika kita melakukan suatu dosa, dan dosa itu maaf, bukan dosa kecil, ternyata dosa besar. Ternyata ada hikmahnya. Saya begini. Ini tak ceritani pelan-pelan ya. Ada orang rutin omah masjid toko, omah masjid toko, omah masjid toko. Tidak ada tempat lain kecuali rumah, masjid, toko. Kalaupun keluar cuma dua. Undangan pernikahan dan berita kematian. Jadi omah, masjid, toko itu fokus. Tidak berubah. Ada kegiatan tambahan, kalau ada undangan pernikahan dia datang. Kalau ada berita kematian dia takziah. Sampai kemudian dek juruni hati ini kerosopot.
Di donya iki sing apik ketoke mek aku tok. Ngelihat orang sebelah sana kumpul setelah manten, ceritone elek, ditinggal pulang sama dia. Ngelihat orang setelah takziah, kok obrolannya tidak manfaat, ditinggal sama dia. Masuk dia ke masjid, pulang dia ke rumahnya untuk istirahat, kerja dia di tokonya. Sampai merasa apa? Sombong. Koyo sak donya iki sing apik mek kari aku tok liyane wis ra enek. Takmir masjid wis ra enek sing apik kabeh, aku tok sing apik. Begitu. Sampai suatu ketika Allah takdirkan si fulan ini melakukan dosa besar. Yang tidak pernah dia sangka sebelumnya dia bakal melakukan itu. Dosa. Diawali dengan ketemu teman lama secara tidak sengaja. Di tempat itu ternyata ada minuman keras. Sampai akhirnya dengan keterpaksaan di awalnya dia harus minum. Sampai terus sampai mabuk. Setelah mabuk, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan kita semua jatuh pada zina. Setelah sadar, pulang ke rumah, nangis, gak tahu mandek. Ternyata apa hikmahnya? Allah menyelamatkan dia biar tidak sombong. Hikmahnya apa? Allah menyelamatkan dia biar tidak sombong. Karena sebelumnya ketika dia tidak pernah melakukan dosa besar, dia merasa ibadahnya apa? Sak donya iki sing apik kari aku tok. Setelah dia melakukan dosa besar, oleh Allah ditunjukkan, kamu tidak boleh sombong. Ini loh dirimu yang asli. Kamu kemarin minum minuman keras, sampai kemudian kamu berzina. Akhirnya setelah hari itu, dia merasa apa? Dia merasa dosa yang telah dia lakukan, itu ternyata mendatangkan kebaikan. Bukan dosa itu baik, bukan. Tapi setelah dosanya ditobati, setelah dosanya disesali, dia mulai mikir, ya Allah, ternyata saya podo ae karo liyane. Ibadah yang saya lakukan belum tentu oleh Allah diterima. Nah, maka ingat, tak kuharap kembali nomor satu apa? Dosa. Bagaimana caranya biar setelah kita berdosa gak kebalen? Ada tipsnya apa enggak? Setelah kita berdosa, biar tidak terulang. Nomor satu, tulis. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat panjenengan semua. Nomor satu, diteliti sebab berdosanya apa. Ada orang, dosa iku lek pas dewean. Ada apa enggak? Oh, lek pas dewean, setan kalah. Tapi kalau sama temennya, wedi, isin, kuatir, konangan. Nah, maka ketika dia tahu, oh kemarin saya sampai khilaf melakukan perbuatan dosa itu karena saya sendirian. Berarti mulai hari itu dihindari kesendirian. Ojo sampai metu dewean. Dicek. Atau keadaan yang lain. Oh, wingi aku dosa iki gara-gara pas ndek kantongku nyekel duit akeh. Akhirnya kroso duitnya akeh. Merasa apa? Bebas. Nah, maka dipikir, oh berarti sekarang kalaupun keluar gak oleh nggawa duit kecuali terbatas saja. Atau ATM-nya ditinggal di rumah. Saya juga punya teman itu. Menang totoan, lurah. Lah kok gak sengaja menang? Setelah menang, kayak tuku bir, mabuk. Padahal saat durungnya gak tahu. Itu teman saya. Gak tahu di mana rumahnya, jauh sana. Nah, maka artinya nomor satu, dicek sebabnya dosa apa. Kalau sebabnya dosa kesendirian, hindari kesendirian. Kalau sebabnya dosa lebihnya uang, maka jangan sampai lebihnya uang itu Anda pegang. Yo entah disedekahkan atau dititipkan, paling aman titip istri. Betul apa enggak, Bu? Paling aman, lebih uang dititipkan siapa? Dengar, Pak. Penceramahnya bukan saya, Pak, ibu-ibu. Ya. Jadi untuk kalimat yang tadi panjenengan manut, Pak. Selamat dunia, selamat akhirat. Sudah. Atau kalau kemungkinan yang menjadikan dia berdosa itu keluar malam, oh, saya kalau keluar siang kok aman ya. Tidak ada dorongan-dorongan untuk datang ke ini, datang ke itu, melakukan ini. Tapi kalau saya keluarnya malam, kok tiba-tiba
kepingin. Ada panggilan, ada dorongan, maka dihindari keluar malam. Intinya nomor 1, biar dosa itu tidak terulang, dicek sebabnya apa, panjenengan hindari. Nomor 2, membayangkan buruknya dan bahayanya dampak dari dosa. Ini panjenengan silakan beli bukunya, Ada Wadawa. Punya Ibnul Qayyim. Itu ditulis mulai masih halaman-halaman pertama itu belum berakhir. Masih sekitar halaman-halaman 20-an lah. Sampai nanti halaman sekitar 40 lebih. Itu apa? Atharu al-ma'asi wa dzunub. Dampak dari kemaksiatan dan dosa. Medeni. Atine mati, gak peka. Awake loro-loron. Termasuk saya sekarang loro-loron. Mungkin karena dosa. Astagfirullah. Kemudian rezekinya seret, kemudian datang ke pengajian ngantuk. Hati-hati yang ngantuk-ngantuk ini, Jojo dusone akeh ini. Mana Pak Alek? Pak Alek mana Pak Alek? Pak Alek? Pak Nabil mana temennya? Izin? Oh Masya Allah, biasanya ngaji dimanapun Pak Alek itu paling nampak wajahnya. Sampai katanya Ahmad, wis, sampai ustadz-ustadz kalian dulu Pak Alek itu, gimana jadi. Itu Ahmad yang ngomong, nanti Pak Juli ngamuk onang Ahmad. Ini setan adu-adu begini. Jadi cara mainnya setan adu-adu itu model begini, enggak ada, ini guyon saja ya. Sudah. Yang kedua jamaah, perhatikan dampak buruk dan akibat dari dosa. Ketika Anda tahu, Anda akan takut untuk melakukannya. Kalaupun sudah terjadi, Anda tidak akan mengulangi. Nomor 3, supaya dosa tidak terulang. Ini paling ampuh. Ilingo, saiki mati, saiki mati, saiki mati. Ingat apa? Sekarang mati, dan sekarang mati. Sip. Berarti kita simpulkan. Nomor 1, kenapa kita tidak mau tak harap kembali pada perkara dosa? Karena dosa itu mendatangkan keburukan. Maka Allah mengingatkan tobat. Orang yang tidak mau tobat adalah orang yang zalim. Zalim karena dia tahu dosa membawa keburukan tapi dia tidak mau bertobat. Yang kedua bahkan karena dia tidak merasa punya dosa. Maka Nabi Muhammad saja tobatnya bukan istighfar, tobat sedino lebih 70, lebih 100. Kemudian kenapa kok seperti itu? Karena kita dididik ojo sampai yakin tobatku yang pertama sama Allah diterima. Maka terkadang kita perlu mengulang tobat. Kemudian ciri taubatan nasuha nomor 1, tidak seneng kumpul manusia, mulai fokus dengan Allah. Nomor 2, meripate gampang nangis. Kemudian setelah dia beribadah, dia khawatir ibadahnya oleh Allah tidak diterima. Kemudian 3 cara biar dosa tidak terulang. Nomor 1, fahami sebabnya apa, kemudian tinggalkan. Nomor 2, fahami, pelajari tentang dampak buruknya dosa. Dan yang ketiga, mikiro saiki lek pas dosa lah kok malaikat maut datang disogok. Oh belum saya bawa duitnya. Malaikat maut nyo. Kok ke yo? Mari beduk kai. Sik durung tobat. Bisa apa ndak? Bisa. Mungkin panjenengan kurang kayak ini paling. Lek rada akeh kira-kira iso itu. Kayak ono 1 juta. Lek gak gelem 10 juta. Lek gak gelem 100 juta. Lek gak gelem 1 miliar. Duit sopo 1 miliar ya? Itu Anda kasih banyak pun malaikat tidak akan terima. Wayai mati yot, mati. Sip. Tak ku harap kembali. Nomor 1 apa? Sekarang yang kedua. Yang kedua apa jamaah sekalian? Yang tak ku harap kembali, sodakoh dan kebaikan. Panjenengan baca ayatnya. Orang yang sodakoh itu oleh Allah diingetin apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Maksudnya membatalkan sedekah kalian itu bukan sedekahnya dijokok maneh. Wakofnya ditarik ulang. Duitnya dikon balik nih. Tanahnya dijokok maneh. Bukan.
membatalkan sedekah di sini artinya apa? Membatalkan pahala sodakoh. Lama cincinnya api, malah gak pecah. Membatalkan apanya? Pahalanya. Sodakoh wis kadung metu, pahalanya oleh malaikat di busek. Kenapa pahalanya hilang? Bil manni. Alman itu artinya apa? Undat-undat. Apa undat-undat itu? Lali. Biyen pas randuwe duit sing ngeki ya sapa? Lho, gak eling, wis lulus. Biyen sing ngenterne daftar sapa? Oh, gak eling zamane loro biyen, sing digawe berobat mobile. Itu namanya apa? Undat-undat. Itu keluar dari lisan panjenengan langsung sret pahalane ludes. Eman boten? Padahal kalimat itu sering apa ndak kita ucapkan? Mbak, ika lho. Sing jilbabe clear apa ya? Iki ono kabeh ngarai. Ini nih multi warna. Yang ndak ada warna apa ini? Iya, Mbak. Kalau Mbak sing jilbabe pelangi jangan-jangan ada juga ini. Terus panjenengan jangan baper ya, ini contoh tok ya. Ya, jangan kok pas koyo jilbabku. Gak usah ya. Kalau Mbak sing jilbabe transparan nih kok Mbak. Jadi jilbaban pakai plastik transparan. Karena intinya kan nutup ya. Tembus yang bumbuan kan. Itu kalau semua perempuan pakai transparan semua. Wah Masya Allah. Itu dunia bisa rusak itu Bu. Itu mobil bisa kecelakaan. Pesawat bisa jatuh. Kenapa? Noleh kabeh. Maka begini. Mbak, loan Mbak. Sing jilbabe clear putih iku Mbak. Saiki gelek ngaji Mbak. Biyen iku ya Allah. Zaman sik susah iku Mbak. Aku sing ngeki mangan nang omah. Aku gelek masak iku Mbak. Tak kirimi. Saiki lo ngaji nggo mobil Mbak. Lewat ngarep omahku. Blas gak ditoleh. Ya mbok ngono ya eling ya Mbak. Lek zamane susah biyen kate ngaji mbok mampir sik. Tin Mbak Yu bareng pora. Tapi sampean ra iso Mbak nggawe mobil api. Ojo wis Mbak ya. Malah ngelarani hati ini ada. Coba yang semacam itu jamaah hati-hati. Ini pelajaran buat saya, buat Abu Shanum, buat Pak Samsul, buat Pak Joko, buat jamaah, buat takmir, buat semuanya. Wes salah. Kalau sudah keluar col nih apa no? Nih apa no? No apa nih? Pokok culkan saja. Lewes metu cul. Bahkan kalau perlu ojo dieling panjenengan ngasihnya untuk siapa, jumlahnya berapa. Itu tujuannya apa? Supaya tidak muncul alman. Supaya tidak muncul apa? Ketika nanti panjenengan mangkel, lali biene singe iyo. Nah, wis. Karena kalau sampai begitu, itu yang ditulis malaikat surga Firdaus langsung. Entek pahala nih. Maka kalimat tak kuharap kembali itu apa? Sodakoh. Wis, bismillah. Kebaikan, bismillah. Culkan. Cul, ni, cul, no, lepaskan. Wal adha. Adha itu apa Bu? Yang bikin pahala sodakoh hilang. Adha. Adha itu apa? Orang disodakoi tapi sambil dinyek. Yang ini iki lho lek biyen sekolah males maling ngerepoti wong. Nyoh. Sodakoh dia. Ngasih dia. Bantu dia, tapi kalimatnya apa? Ngelarani. Ya ngono to Mbak, mangken nom-nomanmu iku aja sak karepmu dhewe saiki tuwek lah blangsak koyo ngene sampean iki. Kayak aku ngono lho Mbak, nom-nom iku nang alamin terusnya. Coba. Ya ngono lek duwe dhuwit iki aja boros. Saiki lek butuh lak maling ngrepoti tanggane. Lek butuh maling ngrepoti dulure. Nah itu ngei tapi ngelarani. Itu ngeine tetap halal untuk yang menerima, tapi pahala panjenengan oleh malaikat. Pahalanya langsung hilang.
Eman apa mboten? Maka wis lah. Di Muhammadiyah itu kan ada kalimat apa? Hanya memberi. Saya kalau nyanyi di sini khawatir saingan sama Ustadz Anang Wahid. Karena Ustadz Anang Wahid sempat saya lihat live-nya itu nyanyi Alamate. Apa lagu saya lihat, loh, kok malah di penyanyi? Ini Ustadz apa penyanyi? Nah, maka saya tidak mau. Nah, sudah, maka jamaah hati-hati. Kita itu kalau sudah memberi, ya memberi saja. Gak usah memberi seperti orang mancing. Itu apa yang Anda beri seperti umpan saja. Ngeine cacing jalue gurami. Ngeine cacing jalue apa? Mancing itu apa? Lele. Ngeine cacing jaluk metune boyo. Nah, ini tidak usah. Bismillah. Jadi nomor dua, ini masalah kebaikan dan sodakoh. Apa yang menghilangkan pahala kebaikan dan sodakoh? Nomor satu, diungkit. Ungkit. Masjid Al-Amin itu biar lek gutuk wakofe bapakku ngono ya gak iso gede ngono. Masjid Al-Amin itu biar lek sing merumusine gutuk aku ngono ya iso ora nutup iku donasine iku. Nah, wis ndak ada. Selesai. Yang kedua, ngelarani hati orang yang diberi. Karena syiar kita apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi syiarnya orang beriman itu innama nut'imukum, kami memberikan makan kepada kalian, memberikan kebaikan untuk kalian, beneh kepada kalian, ngei duit kepada kalian, sodakoh kepada kalian, liwajhillah, murni. Karena siapa? Orang beriman ini gede hati. Dia melakukan itu ya Allah, 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 inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tidak ada cili hati. Kok gak matur suwun ya? Ikut cemen. Orang beriman itu Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah mesti ningali, Gusti Allah mesti bales keapian, kebecian, Gusti Allah mboten zalim, Gusti Allah pasti adil. Itu orang beriman. Sehingga apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan kepada kalian karena Allah. Terus lanjutannya apa? La nuridu minkum jazaan. Saya tidak minta balesan dari kalian. Wala syukura. Dan begitu pun saya tidak minta dari kalian ucapan terima. Sip, itu yang kedua. Sodakoh dan kebaikan. Tak harap kembali. Jadi tidak usah sodakoh 1.000 terus lungguh di omah. Kok gak balik ya? Contoh. Panjenengan le anter-anter damel rantang. Anter-anter pakai rantang. Berangkatnya lodeh tempe, enek gerihnya, enek kerupuke, segone sak rantang kebek. Terus angen-angen balik apa ya? Rantangku mari ki balik apa iki? Ternyata balike kosong. La ilaha illallah. Tonggo ora ngerti belas. Ngene iki lho lek Jawa ran Jawani yo ngene iki peh. Lha iki dikei rantang-rantangnya apik dibalekne karepe kan balike yo enek. Kok balik kok sepeh jan bayu. Nah, kecewa Anda, wis tidak usah. Kalau ngasih, ngasih saja. Biasa menjelang Ramadan kan gitu ya. Ijol-ijolan. Sana ngasih apa, nanti balik wis tidak usah. Yang terakhir penutup. Apa yang tak kuharap kembali? Waktu. Nomor 1 wis berdosa itu normal tapi ojo dibaleni. Eman umure, eman tobate, eman amale, eman akhirate. Jangan. Tak kurap kembali. Dosa wis. Memang dulu saya berdosa tapi saya tidak mau mengulangi. Nomor 2. Sedekah. Wis lek wis kadung metu ojo diangen. Lupakan. Allah tidak pernah lupa. Karena harapan kita yang membalas bukan manusia tapi siapa? Ini apalagi Masjid Al-Amin mau bikin mihrab ini. Dalam mihrab cinta. Itu judul film apa novel itu?
Yang judul film ya. Nanti kita nonton bareng di sini. Ngawur mana ini. Yang ketiga, waktu. Begini jamaah. Waktu kita ini dikatakan oleh para ulama itu seperti kertas. Itu tak suwe eman, gak tak suwe. Gak cocok. Gini, seperti kertas. Ini waktu. Waktu itu setiap lepas 1 hari kesuwe. Lepas 2 hari kesuwe. Lepas 3 hari kesuwe. Lepas 4 hari kesuwe. 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, entek. Itu waktu. Tidak ada ceritanya panjenengan semakin maju umure tambah akeh jatai. Tidak ada. Seperti kertas tadi. Jadi setiap ada waktu yang Anda lewati, itu terpotong sebagian dari hidup Anda. Maka kalau potongan ini tidak mendatangkan kebaikan, Anda akan gak iso balekno untuk kemudian, ya Allah, coba wingi aku sholat yo. Tidak bisa. Maka ketika Anda yakin waktu itu tidak bisa kembali, maka apa yang terjadi? Lakukan 2 tok, gak usah bingung. Lakukan berapa? Berapa? Bukan istri, bukan. Lakukan 2 amalan. Ibu-ibu yang di belakang panas. Yang belakang panas. Masya Allah. Saya juga panas. Oh enggak, alhamdulillah. Matahari boleh panas tapi hati. Gini, orang ngaji itu jangankan pagi. Awan pas mari beduk langsung ngaji tengah lapangan. Gak enek terope lu siap. Siap gak? Pret. Ada kemakan gosip Anda. Ya enggak lah. Nah, maka jamaah ketika kita yakin waktu ini tidak akan kembali, maka bagaimana? Lakukan berapa? Loro tok. Gak usah ruwet. Nomor 1, makmurkan waktu yang ada dengan kebaikan. Makmurkan itu artinya apa ya? Makmurkan itu apa? Ramaikan waktu, bukan ramaikan. Wes bahasa yang gampang ya, gak surut-surut ya. Isi waktu Anda dengan apa? Kebaikan. Baik itu gak kudu sholat loh Pak. Loh kalau sholat wajib yuk, jangan salah paham loh ya. Maksudnya gak kudu sholat itu maksudnya sholat terus, gak mau mandek. Tidak, baik itu Pak, ketemu orang. Ada orang mau nyebrang, maju mundur, maju mundur. Yuk tak sabrang nih. Ngelihat sampah di depan. Ya Allah. Ini ya Allah ngaji kok ya serius seram sampai buku diwe-uwe ya Allah. Ngelihat ada sampah di depan, ambil. Ngelihat ada orang di pinggir jalan kok kelihatannya mau kemana, tapi perlu hati-hati loh. Sekarang enggak kayak dulu loh ya. Karena sekarang banyak kita niat api dinaikkan mobil kita ternyata begal. Na'udzubillah min. Misalkan ada orang yang kenal duduk depan rumah, ketoke kate teko pengajian. Mas, Al-Amin. Nggih, lho ngentosi sinten? Lah niki wau anu pados Grab dereng angsal. Masuk. Masuk kemana? Sumur. Nah, pokok setiap waktu Anda jadikan kebaikan. Menghindarkan gangguan dari jalan, nolong orang yang kesusahan, tersenyum di wajah orang yang sedang sedih, ngelihat anak kecil mau berangkat sekolah. Ini cerita pribadi, jangan disebar kemana-mana. Kakek saya dari Abi, itu kemana-mana. Zaman dulu kan pakai sabuk kayak sabuknya haji yang warna hijau itu loh. Sabuk otok. Itu kan kantongnya banyak. Terus kantong gini, kantong jerone enek lerekan mana kayak nyimpen selipan duit supaya ndak ketemu istri itu kan. Jadi ibu-ibu kalau lihat suami pakai sabuk otok itu ceken sampai selipan terakhir. Mesti ketemu enek duit itu. Sudah itu apa? Permen. Nah sekarang yang saya lihat seperti itu siapa? Ini mohon maaf, ini cerita saja. Jangan mikir macam-macam. Ustadz Bilal. Ustadz Bilal itu di tasnya embo permen, embo coklat, embo pelembungan itu ada. Ketemu anak kecil, permennya metu. Ketemu ibu-ibu, pelembungannya metu. Ketemu bapak-bapak,
Yes, pokok ketemu siapapun anak kecil. Nah, itu kakek saya dulu begitu. Permen. Sehingga apa? Orang itu ketemu kita, itu jadi ladang pahala buat kita. Mesti kita kasih sesuatu. Ya entah senyum, entah nyeneng hati nih. Ibu-ibu gitu ya. Dandanannya bagus, jilbabnya juga pas langsung. Ya Allah mbak, Masya Allah mbak, aku ndelok sampai dino iki kok seneng ya mbak. Pas ngono lho mbak, irunge bentuke ya pas. Meripate yo pas, jilbab sampean yo kok pas gawe yo kewenceng gak miring blas lho Mbak. Iku lek diukur pakai water pas iku iku iso lurus iku Mbak, Masya Allah. Kelambi. Jadi setiap waktu panjenengan tidak terlewatkan kecuali Anda mendapatkan apa? Pahala, kebaikan. Itu nomor 1. Nomor 2, jangan pernah putus istighfar. Angan-angan ya Allah, mang malingi lokno ibu-ibu ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, tadi di jalan, waktu berangkat di jalan, ada perempuan lari pagi, celananya saudel. Celananya saudel, gak celonoan berarti. Celananya di atas lutut, kelihatan warnanya kok ya rodok ijo-ijo piye ngono. Nah, maka supaya kita tidak menyesal dengan waktu yang tidak mungkin kembali, lakukan berapa? 2 dok. Nomor 1, jangan sampai Anda ketemu siapapun, berada di tempat apapun, di waktu kapanpun, kecuali Anda yakin di tempat, waktu, dan keadaan tadi, Anda dapat pahala. Nomor 2, jangan putus istighfar. Terus istighfar. Sehingga panjenengan meninggalnya kapanpun gak perlu getun. Karena apa? Sudah tobat, sudah istighfar. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pengajian pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan insya Allah dengan izin Allah mendatangkan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Dan terutama untuk jamaah Al-Tiktokiyah. Ada yang nonton TikTok? Ada ya. Mudah-mudahan jamaah TikTok ini sama Allah dikasih istiqomah. Apa yang ditonton, kuota yang keluar itu jadi manfaat. Nanti hisabnya juga ringan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun sampai ketemu bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sekian dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.